Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat MI Progresif Bumi Sholawat. Nah, kali ini kita akan mempelajari tema 5, subtema 4, pembelajaran 1 dan 2, yaitu pengalamanku di tempat wisata. Pernahkah kalian pergi ke tempat wisata? Banyak sekali tempat wisata yang dapat kalian kunjungi. Contohnya, kebun binatang, pantai, dan taman bunga. Kalian bisa mengalami pengalaman yang menyenangkan. Misalnya, kalian dapat melihat berbagai macam bunga. Kalian dapat mengunjungi tempat wisata dengan keluarga, atau kalian melakukan kegiatan karya wisata dengan teman sekolah saat ada kegiatan karya wisata. Nah, apa kalian tahu apa itu karya wisata? Karya wisata adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan lingkungan yang ada hubungannya dengan isi materi pembelajaran. Seperti contoh yang ada pada gambar, Siska dan teman-temannya melakukan kegiatan karya wisata ke Taman Bunga. Di sana, Siska senang sekali karena melihat bunga bermekaran berwarna-warni. Kebetulan saat itu adalah musim bunga. Siska dan teman-temannya mendapatkan tugas dari ibu guru untuk membuat puisi tentang apa yang mereka lihat di taman bunga tersebut. Siska membuat puisi tentang taman bungaku. Setelah selesai membuat puisi, Siska meminta temannya untuk mendengarkan puisi yang sudah dibuat Siska. Saat membaca puisi, Siska sangat memperhatikan lafal atau ucapan saat membaca puisi, intonasi atau lagu dalam membacakan puisi, dan ekspresi atau raut muka yang memperlihatkan perasaan saat membaca puisi. Teman Siska sangat kagum dengan puisi yang dibacakan oleh Siska. Karena Siska sangat memperhatikan lafal, intonasi, dan ekspresi saat membacakan puisi. 3 hal tersebut yang membuat puisi Siska semakin indah didengar. Setelah selesai membacakan puisi, Siska dan teman-temannya melanjutkan untuk berjalan-jalan menikmati bunga-bunga yang bermekaran. Saat berjalan-jalan, tiba-tiba salah satu teman Siska melihat banyak botol minuman yang berserakan di mana-mana. Mereka pun bersama-sama untuk mengumpulkan botol bekas tersebut. Saat akan membuang botol bekas, tiba-tiba mereka mempunyai ide untuk membuat celengan dari botol bekas tadi. Mereka pun segera membagi botol dengan adil dan membawanya pulang ke rumah mereka masing-masing. Setelah sampai di rumah, Siska segera mengambil botol tadi dan mencucinya dengan bersih, serta menyiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat celengan dari botol bekas. Lalu Siska mengambil botol yang telah selesai dicuci.
Ternyata botol tersebut memiliki ukuran yang berbeda-beda. Botol itu ada yang tinggi dan ada yang pendek. Siska mengambil mistar atau penggaris untuk mengukur panjang botol tersebut. Sebelum Siska membuat celengan, Siska mengukur untuk memilih botol yang paling panjang. Bantu Siska mengukurnya ya. Tinggi kedua botol sama dengan tinggi botol pertama ditambah tinggi botol kedua. Sama dengan tinggi botol pertama 25 cm ditambah tinggi botol kedua yaitu 18 cm. Sama dengan 43 cm. Jadi, tinggi kedua botol tersebut adalah 43 cm. Setelah mengetahui tinggi botol tersebut, Siska memilih botol yang paling tinggi, yaitu botol yang pertama. Nah, sekarang ayo kita pelajari tentang cara membuat celengan dari botol bekas. Kita membuat celengan dari botol bekas, kita siapkan dulu botol bekas yang akan dipakai. Yang kedua, lem tembak. Yang ketiga, pisau. Pertama-tama, ayo kita potong botol bekas bagian atas terlebih dahulu ya. Saat memotongnya, kalian harus berhati-hati ya, jangan sampai terkena jari kalian. Jika sudah, kita bersihkan terlebih dahulu, lalu kita potong di bagian bawahnya agar tidak terlalu panjang. Jika sudah, kita jadikan satu bagian atas dan bagian bawahnya ya. Setelah itu, tutup bagian badan celengan dengan kain flanel atau kertas berwarna, atau bisa menggunakan cat agar terlihat lebih bagus. Setelah itu, kalian buat hiasan hidung dengan bentuk lingkaran kecil dan buat hiasan untuk mata dengan bentuk lingkaran agak besar ya. Setelah itu, tempelkan hiasan hidung sesuai dengan bentuk yang kalian buat tadi. Lalu kalian buat hiasan telinga menggunakan kertas berwarna. Lalu tempelkan menggunakan lem tembak. Saat menggunakan lem tembak, kalian harus berhati-hati ya. Jangan sampai tangan kalian terkena lem yang panas itu. Jangan lupa kalian rapikan terlebih dahulu ya, sesuai bentuk yang kalian inginkan. Kita tunggu sampai mengering. Nah, setelah itu kita tambahkan hiasan mata yang sudah kita buat tadi. Kalian bisa membuatnya sendiri atau kalian bisa membeli hiasan mata di toko, tapi yang agak besar ya. Nah, setelah itu kita siapkan 4 tutup botol untuk membuat kaki celengan. Lalu lem satu persatu
dengan menggunakan lem tembak. Jika sudah, tempelkan sesuai tempat yang akan dipakai untuk kaki celengan. Tunggu hingga benar-benar kering ya. Setelah itu, kalian bisa menambahkan hiasan ekor menggunakan sedotan. Terlebih dahulu, kita ukur, jangan sampai terlalu panjang atau terlalu pendek ya. Setelah kita ukur, kita bentuk mirip seperti ekor. Lalu kita tempel menggunakan lem tembak. Setelah itu, lubangi bagian atas botol untuk tempat memasukkan uang. Nah, celengan dari botol bekas siap untuk digunakan. Liburan kenaikan kelas telah tiba. Siska dan keluarganya akan pergi berwisata. Siska membuka isi celengannya untuk digunakan saat pergi berwisata. Sore itu, mereka bermusyawarah di ruang keluarga. Bermusyawarah untuk menentukan tempat tujuan wisata yang akan mereka kunjungi. Ayah mengusulkan untuk pergi ke pantai. Siska memilih pergi ke Gembira Loka. Ibu dan kakak setuju dengan usul ayah. Karena ada 2 tujuan wisata, maka mereka menggunakan voting atau pemilih dari suara terbanyak dan akhirnya diputuskan pergi ke pantai. Siska pun menerima keputusan tersebut dengan senang hati. Musyawarah atau kegiatan pengambilan keputusan bersama merupakan pengamalan sila keempat Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sesampainya di pantai, Siska merasa sangat senang melihat keindahan pantai. Begitu senangnya, Siska sampai berlari sambil melayang. Apa kalian tahu apa gerakan melayang itu? Melayang adalah gerakan saat tubuh di udara. Gerakan ini dilakukan sebelum gerakan pendaratan. Coba perhatikan gerakan melayang yang dicontohkan pada video tersebut. Cukup sekian untuk pembelajarannya hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua ya. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya.